Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar karya Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas lanjutan bab Nawaqidul Islam, bab pembatal-pembatal keislaman, yang bisa Bapak Ibu buka di halaman 19 atau mulai dari halaman 18 ya. Kita sudah bahas pada bulan lalu. Kalau tidak keliru ya mohon nanti dikoreksi kalau keliru. Dari mulai pembatal yang pertama sampai pembatal yang kelima ya kalau nggak keliru. Betul nggak Bapak Ibu? Ada catatan nggak? Yang hadir pada pekan bulan lalu? Sampai 5 Bu ya. Ya baik, berarti sekarang kita akan membahas yang ke-6 sampai selesai insyaallah. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah manistahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au sawabihi au iqabih, yaitu orang yang mengolok-olok sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya, mengolok-olok pahala atau azab yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain, bisa perbuatan ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dulu di zaman Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, saat peristiwa perang Tabuk itu ya, ada orang munafik, dia berkata mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun minal munafiqin, berkata seseorang dari kalangan kaum munafik, apa kata dia? Ma ara qurra'ana haula'i illa arghabana butuna wa akzabana alsinatan wa ajbanana indal liqa. Kata si orang munafik ini, tidaklah aku melihat para tokoh kita ini, ulama-ulama kita ini, kecuali mereka itu adalah arghabana butuna, orang yang paling suka memperbesar perut makan. Ini celaan, jadi mencela Rasul dan para sahabat. Orang ini mengatakan, tidaklah aku melihat ya, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, kecuali mereka itu orang yang sukanya
makan. Wa akzabana alsinatan, dan yang paling bohong lisannya, kata si orang munafik ini. Jadi kalau ngomong selalu bohong. Wa ajbanana indal liqa, dan orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. 3 celaan yang dilontarkan oleh si orang munafik ini. Yang dimaksud qurra'ana haula adalah Rasul dan para sahabat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, maka ya, ada di antara para sahabat itu yang mendengar perkataan tersebut dan dia bahkan mengatakan innaka munafiq, ya, kadzabta, kamu dusta, innaka munafiq. Itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, lalu beliau katakan walakinnaka munafik, tetapi kamu ini orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pasti akan beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang celaanmu terhadap beliau ini. Maka sampailah berita kepada Nabi, tapi bukan lewat Abdullah bin Umar, melainkan lewat Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazzala al-Qur'an, turun Al-Qur'an memberitahu Nabi tentang perbuatan si orang munafik yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, akhirnya orang ini pun dia berusaha meminta maaf kepada Rasul. Nah, dia meminta maaf kepada Rasul. Nah, karena apa yang dikatakannya itu ternyata ya adalah kesalahan besar. Nah, maka di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66 diabadikan. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wala in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka, orang-orang munafik itu, la yakulunna, maka mereka pasti akan berkata innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Jadi omongan yang isinya olok-olok itu, kata mereka, ini hanya bercanda, cuman candaan, main-main. Lalu kemudian Allah katakan, kul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Nah, lalu Allah tegaskan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian minta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Sampai akhirnya orang itu, kata Abdullah bin Umar, ya, ketika Rasulullah menunggangi untanya, ya, irtahala wa raqiba naqatahu, maka si orang tadi yang mengolok-olok Nabi berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja ya Rasulullah. Nah, tapi Rasul tidak memaafkan, wa inna rijlaihi latansifanil hijarata. Ya. Nah, sesungguhnya kedua kaki orang tersebut, ya, karena dia bergelantungan di untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terseret-seret kakinya itu, ya, kena bebatuan. Nah, wa ma yaltafitu ilaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul SAW tidak menggubris, bahkan nengok pun tidak kepada si orang munafik ini. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu dasarnya. Jadi surah At-Taubah dan cerita di balik itu. Nah, sehingga kesimpulan yang kita bisa ambil berdasarkan surah At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66,
Dan cerita di balik itu atau asbabun nuzul dari ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengolok-olok Nabi, orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, orang yang mengolok-olok Allah, ini batal keislamannya. Ini Bapak sekalian. Termasuk tentu saja orang yang mengolok-olok pahala, mengolok-olok hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lama misalnya ada orang membuat video dengan sistem AI itu ya, di neraka itu ya. Jadi wisata ke neraka itu kan. Jadi dalam neraka dia seakan-akan di neraka, tapi ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu ya. Nah ini disadari atau tidak sesungguhnya dia telah mengolok-olok. Berarti meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu bagaimana Allah menggambarkan ngerinya api neraka. Tapi dia ya membuat video seakan-akan di neraka itu enak, nyaman aja. Dia bisa jalan-jalan. Nah, ini mengolok-olok Bapak Ibu. Termasuk ada artis, nggak apa-apa kita di neraka, nanti kan ketemu artis-artis dunia, kita bikin konser di neraka katanya. Nah, kan ada ya artis ngomong begitu. Ini termasuk mengolok-olok azab Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di neraka itu nyaman, enak, bisa buat konser gitu kan. Nah, itu karena kejahilan mereka, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, orang yang seperti itu faqad kafar. Sungguh telah kafir. Apa sebab? Allah tadi mengatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian sudah kafir sekali beriman. Bahkan Nabi nggak peduli ya, kepada orang yang tadi menghina beliau, bercanda atau serius gitu. Andai kata mungkin yang buat video itu bercanda, ya itu sama. Karena faktanya orang ini bilang inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami cuma bercanda, main-main saja, tidak serius. Nah, tidak ada beda. Maka orang yang seperti itu nakidun islamuhu, Islamnya batal. Nah, maka hati-hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Jangan suka mengolok-olok syariat, mengolok-olok sunnah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok ya ajaran agama kita berkaitan dengan pahala, dengan hukuman atas perbuatan dosa. Nah, ini yang perlu sama-sama kita ya perhatikan, jangan sampai. Kadang-kadang ada sebagian kita juga melakukan tapi tidak merasa. Ya, contoh misalnya ketika ada temannya berusaha menerapkan sunnah tidak isbal, lalu dikomentari sama teman-teman, lagi ada kebanjiran, ada orang kebanjiran gitu ya. Jadi orang yang berusaha tidak isbal diolok-olok seakan-akan dia ini orang yang sedang kebanjiran, yang lain tidak, kok dia banjir sendiri gitu ya. Nah, itu termasuk ada orang berjenggot, jenggotnya mungkin tidak terlalu tebal, orangnya gemuk gitu ya. Wah ini nih pas biasanya pas Idul Adha, wah ini nih. Nah satu lagi nih ya. Jadi secara bercanda dia menganggap orang ini gemuk, ada jenggotnya, ini kayak kambing nih, sembelih satu lagi kan gitu. Nah ini termasuk istihza'an biddin. Atau ada wanita bercadar misalnya lewat, lalu teman-teman bilang awas ada ninja. Nah itu termasuk Bapak Ibu dan sekalian olok-olok terhadap sunnah. Nah itu berbahaya. Konsekuensinya batal keislamannya. Termasuk mencela orang-orang soleh, mencela para ulama, baik dengan isyarat maupun secara terang-terangan, ini juga termasuk sama seperti mencela Nabi, karena al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu adalah pewaris para nabi. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, mencela para ulama, orang-orang soleh,
itu bisa saja dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan maupun dengan isyarat. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 31, ayat 29 sampai 31. Allah mengatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu mereka tertawa, mentertawakan orang-orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan mempertawakan para orang-orang beriman tadi. Nah, ini Ibu sekalian. Maka dengan demikian berdasarkan surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 31 ini disimpulkan bahwa mencela, mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat agama, mengolok-olok sunnah, mengolok-olok para ulama, orang-orang soleh itu mungkin terjadi berkaitan dengan agamanya, sukhriyatan bihim li ajli dinihim, fahadhihi kufrun. Jadi orang yang mengolok-olok orang soleh, ulama, disebabkan karena agamanya, maka dia kafir. Hadhihi kufrun. Nah, tapi kalau dia mengolok-olok para ulama, orang-orang soleh, li ajli zawatihim, nggak ada kaitannya dengan agama, tapi berkaitan dengan masalah personal si ulama atau orang soleh tersebut, sangat personal gitu ya, pribadi lah, tidak ada kaitan dengan agama, wahada fiskun, maka ini kefasikan, dua-duanya buruk. Nah ini contoh misalnya Bapak Ibu, ada orang yang berkata Islam itu agama yang ekstrim, Islam itu agama yang kolot, Islam itu agama yang tidak membebaskan misalnya. Itu termasuk menurut keterangan sebagian ulama adalah juga olok-olok terhadap Islam. Menganggap Islam itu agama yang ekstrim, Islam agama yang kolot, Islam agama yang terikat, tidak leluasa, tidak bebas dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk mengolok-olok agama. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka kita jangan sampai bergaul dengan mereka, duduk satu majelis dengan mereka selama mereka biasa melakukan olok-olok terhadap syariat, terhadap agama, terhadap sunnah. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, nah, berdasarkan surah An-Nisa ayat 140, berarti kita termasuk bagian dari mereka walaupun kita tidak melakukan, hanya duduk di majelisnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qad nazala alaikum fil kitabi, maka sungguh telah turun kepada kalian di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Nah, ketika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah diolok-olok, fala taqudu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka membahas pembicaraan yang lain, bukan olok-olok isinya. Innakum idam misluhum, jika kalian duduk bersama mereka berarti kalian sama seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik, mengumpulkan orang-orang kafir, di dalam neraka jahanam semuanya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, maka jangan sekali-kali kita duduk bergaul dengan mereka. Kalau enggak, kita sama dengan mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, penjelasan poin yang ke-6. Jadi jangan mengolok-olok agama yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sihir. Sihir, orang yang mempelajari ilmu sihir, orang yang mempraktekkan ilmu sihir,
ini termasuk ya yang bisa membatalkan keislaman. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi sihir sihir itu ya di antara bentuknya adalah ya, as-sarfu wal ataf. As-sarfu wal ataf. As-sarf itu ya dia ya lalu katakan di sini faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukannya atau dia ridha dengan itu maka dia telah kafir. Nah, jadi as-sarf wal ataf itu ya menggunakan ilmu pelet, ilmu pengasih. Gitu ya. Misal ada pasangan suami istri, lalu ada orang senang kepada suaminya atau senang kepada istrinya misalnya. Nah, akhirnya dia menggunakan sihir, mengguna-guna. Kalau dia perempuan misalnya, dia senang sama suami seseorang, maka dia gunakan ilmu pelet. Untuk apa? Memisahkan bainal mar'i wa zaujih. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah diterangkan, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, di antara sihir itu adalah untuk itu, memisahkan antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Nah, jadi ada orang misalnya tadi suami istri, ada perempuan senang kepada si suaminya. Nah, maka kemudian dia menggunakan ilmu pelet ya. Surah Al-Baqarah 102 itu ya disebutkan Bapak sekalian. Nah, jadi ilmu sihir itu kalau dalam surah Al-Baqarah di antaranya fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Mereka belajar kepada malaikat Harut dan Marut ilmu yang bisa memisahkan dengan ilmu itu antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Itu as-sarf. Sehingga akhirnya cerai. Akhirnya bercerai. Nah, itu sihir. Kami waktu kecil menyaksikan gitu ya. Bagaimana ada suami istri, mereka punya warung di ujung kampung. Jadi kami kalau sekolah waktu MTS itu pasti melewati warung itu, banyak kebun-kebun karet gitu ya, sejuk. Nah, jadi kalau istirahat di situ untuk minum, makan, atau kalau orang-orang ngopi dan seterusnya, itu enak sekali. Nah, terus ada wanita pendatang, dia senang sama si suaminya, senang pada si suaminya. Ini menurut kabar ya, menurut kabar dari masyarakat. Sampai akhirnya istrinya itu dicerai. Padahal istrinya tidak punya salah apapun. Bahkan Bapak Ibu, kalau dibandingkan yang menggunakan sihir pelet ini, secara fisik jauh sekali. Maksudnya yang melet ini secara fisik ya jauh lebih buruk daripada istrinya. Sementara istrinya dia ini orangnya halus, bahkan berjilbab. Itu diceraikan. Sampai akhirnya si laki-laki ini menikah dengan tadi si wanita pendatang yang konon kata masyarakat itu dipelet gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, dan itu bagian daripada ilmu sihir. Ya, itu as-sarf, dipisahkan. Atau al-ataf, ataf itu merebut gitu ya. Ya hampir sama si as-sarf al-ataf itu. Jadi ada seorang laki-laki senang kepada perempuan gitu ya. Tapi si perempuan itu nggak senang. Nah, ini juga ada cerita jamaah ya, Masya Allah ya Rabb. Jadi ada salah satu jamaah ya, seorang ibu punya anak perempuan satu-satunya. Ini orang punya, beliau orang punya ya, pengusaha. Nah, beliau cerita. Jadi selama perjalanan waktu itu kami ada acara rihlah ya, sambil pengajian di Parangtritis. Nah, kami naik mobil salah seorang jamaah. Nah, lalu kemudian beliau banyak menceritakan keadaan keluarganya, curhatlah.
Nah, di antara curhatan penting yang beliau sampaikan kepada kami, jadi beliau punya anak perempuan. Ya, anak saya itu cantik Ustaz. Nah, bahkan dia tunjukin. Nah, itu anak saya gitu ya. Ketika dia masih SMA, itu dia ngaji kepada seorang ustaz. Ngaji ya, ke masjid, belajar baca Al-Qur'an dan seterusnya. Lalu ya, anak saya itu sebenarnya ini orang tuanya militer ya, orang tuanya. Kan banyak tuh di perumahan itu yang seneng sama anak saya. Jadi anak-anak militer lah. Tapi dia nggak ada yang mau. Dia maunya sama si ustad itu. Sama si ustad itu. Awalnya nggak mau, tapi jadi mau gitu sama si ustad itu. Katanya si lulusan pesantren. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu dan sekalian, dizinahilah si anak dari si ibu ini, dihamili di luar pernikahan. Ya. Wah, bapaknya itu marah besar. Padahal bapaknya tentara itu. Marah besar dan mereka tinggal di komplek perumahan tentara. Pokoknya nggak bisa ditolerir lah perbuatan si oknum ustadz ini. Dia mau menindak, tapi anaknya bilang, ya, bahkan kata ibunya, sehari saja dia nggak ketemu itu seperti orang gila anak saya. Selalu nanyain si fulan ini, si ustadz ini. Pokoknya saya bisa mati kalau nggak ketemu si ustadz ini. Begitu. Nah, maka akhirnya dijinahi itu. Ketika tadi bapaknya mau menindak, anaknya bilang saya mati. Pokoknya saya lebih baik mati kalau saya nggak ketemu sama si fulan. Akhirnya bapaknya nggak tega. Kalau anaknya jadi gila, misalnya di penjara si ustadz ini kan. Nah, akhirnya bapaknya nggak tega. Tapi dia kecewa berat sampai akhirnya kesehatan menurun, akhirnya lambat laun bapaknya meninggal dunia. Nah, dan si ibu ini juga kecewa, bahkan tinggal di rumahnya, bahkan sampai hari ini, ya, beliau sering telepon kami. Itu tidak ada komunikasi, padahal sudah punya anak tiga apa dua gitu. Yang anak pertama itu sudah kuliah, itu hasil hubungan di luar pernikahan. Nah, bahkan terakhir beliau cerita, Ustaz, saya diusir dari rumah saya Ustaz. Padahal itu rumah saya Ustaz. Dia tuh nggak punya apa-apa. Tapi kok anak saya malah belain dia gitu. Saya sama sekali nggak dibela. Padahal saya ibunya. Nah, jadi beliau cerita, itu jadi pengaruh peletnya luar biasa. Pengaruh peletnya. Pernah katanya peletnya itu sempat redup. Dan si ibu ini tahu dari keluarganya sendiri, dari keluarga si ustadz ini, si oknum ini. Njeh mbak itu dia pakai pelet gitu. Nah, kan itu semakin meyakinkan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pernah kata si ibu ini ilmu peletnya redup. Terus anaknya bilang, "Bu, kok suamiku elek ya, Bu ya?" Loh, salah sih ya. Dulu kamu sendiri itu dulu. Bapak Ibu sudah nasihati kamu. Tapi kemudian dia kuatkan lagi ilmu peletnya. Nah, ini ada Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yaitu namanya al-ataf tadi. Itu memang pakai sihir ada. Ilmu itu ada. Nah, ini tadi ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, sihir yang dipelajari ya pada masa lalu ya, di zaman Nabi Sulaiman ada malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan ke bumi. Dan di antara yang mereka lakukan adalah mengajarkan ilmu sihir. Tetapi mereka, kalau Bapak Ibu buka ya dalam surah Al-Baqarah 102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka malaikat Harut Marut itu mengajarkan seseorang tentang ilmu sihir sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini fitnah, fala takfur, maka janganlah kalian kufur, jangan kalian kafir. Tapi ada orang-orang fayata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Orang-orang belajar kepada malaikat Harut dan Marut apa yang bisa dengannya memisahkan antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Itu memang ada gitu. Pelet itu ada Bapak Ibu dan Ibu sekalian.
Maka jangan sampai, nah ini hati-hati ya, posting di medsos tuh, bapak ibu ya, memposting foto-foto dirinya yang terbaik gitu ya. Atau misalnya bahkan ada di Timur Tengah itu seorang syekh cerita, seorang wanita bahagia hidupnya, punya suami, dia sering posting di medsos kemesraan dia dengan suaminya, Bapak sekalian. Sampai pada akhirnya ada teman si perempuan ini jatuh cinta kepada si suaminya. Tadinya suaminya itu sangat baik sekali, harmonis sekali hubungannya. Pulang kerja sikapnya sangat baik. Lalu pada suatu saat berubah drastis, dingin hubungannya. Nah, sampai akhirnya mereka pisah. Konsultasilah kepada seorang syekh dan dinasehati bahwa itu akibat perbuatan kamu yang sering memposting ya, kemesraan kamu dengan suamimu. Ada wanita yang senang pada suamimu, maka dia menggunakan ilmu sihir. Berubahlah sikap suamimu terhadap dirimu. Nah, ini Bapak Ibu jauhi ya, termasuk tentu saja memposting foto-foto kegiatan yang ditonjolkan adalah kebagusan ya, kebagusan fisik misalnya, entah istrinya atau suaminya atau bahkan mungkin anak-anaknya. Itu kita sebagai seorang mukmin sebaiknya kita jauhi, khawatir nanti ada orang iri, khawatir nanti ada orang yang menggunakan ilmu sihir. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka berdasarkan surah Al-Baqarah 102 ini, karena malaikat Harut Marut mengatakan fala takfur, janganlah kalian kufur, nah, janganlah kalian menjadi kafir. Karena apa? Belajar ilmu sihir, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sihir itu bisa doa-doa, bisa berupa buhul-buhul, nah, jimat-jimat yang dengannya bisa menyebabkan terjadi maldharat terhadap orang yang disihir, baik berkaitan dengan akalnya atau hatinya atau badannya, fi aqlihi au qalbihi au badanihi biwasitatit taqarrubi lisyayatin, dengan sarana bantuan dari syaitan. Dia mendekatkan diri kepada syaitan, dapat bantuan dari syaitan, nah, maka kemudian bisa mempengaruhi orang yang mau dia sihir. Nah, entah itu nanti yang kena akalnya jadi gila, entah yang kena hatinya tadi dipelet gitu ya, entah yang kena mungkin fisiknya tiba-tiba sakit. Itu mungkin terjadi, Bapak Ibu. Nah, kami pernah dengar cerita juga. Jadi ada seseorang, dia punya kakek nenek, warisan. Ini soal warisan, Bapak Ibu sekalian. Simbahnya yang laki-laki ini mendapat bagian warisan tentu lebih banyak daripada saudara perempuannya, gitu kan? Nah, anaknya tidak banyak. Lalu saudara perempuan gak terima dengan pembagian warisan yang jomplang, kan setengah. Yang perempuan dapat setengah bagian daripada laki-laki. Akhirnya dia menggunakan sihir. Nah, menggunakan sihir. Ini yang cerita cucunya. Buyutnya, cucunya. Lalu kata dia, itu hampir setiap malam ada suara beletak di atas rumah. Tapi kakeknya ini min ahlil ibadah. Dia rajin sholat lail, dia rajin baca Al-Quran, dia selalu sholat berjamaah di masjid, tidak mempan. Tapi ada 2 korban kena di rumah itu. Satu istrinya. Dan kami lihat, memang kami melihat, menyaksikan. Jadi beliau si Simbah ini yang putri dulu normal, Bapak Ibu. Setelah terus diserang, akhirnya secara fisik tidak normal. Jadi bungkuknya itu tidak normal. Padahal suaminya lebih tua. Jadi kayak apa, tulang punggungnya itu dulunya normal, kata cucunya. Yang kedua putrinya yang kena. Akhirnya jadi gila putrinya. Nah, itu konon kata cucunya yang cerita dan kami diperlihatkan, memang ini dia perlihatkan. Ini pengaruh sihir. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu mungkin, Bapak Ibu sekalian.
Nah, makanya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, Nabi berwasiat kepada siapa waktu itu? Ada seorang Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud ya. Ya gulam, wahai ya anak, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak, ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan engkau dapatkan ada di hadapanmu. Apabila kamu minta tolong sama Allah, kau minta sesuatu, mintalah kepada Allah, kata Nabi SAW. Nah, maka Bapak Ibu dan jemaah sekalian, untuk menjaga diri dari sihir seseorang, jagalah Allah. Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah mengatakan, yang dimaksud ihfazillah, menjaga Allah itu artinya menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintahkan Allah lakukan, apa yang dilarang oleh Allah jauhi, tinggalkan. Di samping juga selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Rasul saja Bapak Ibu yang senantiasa berzikir pernah kena sihir atau tidak? Pernah. Walaupun orang-orang Mu'tazilah tidak percaya, tidak mungkin masa Rasul kena sihir, tetapi hadis sahih ya menunjukkan, ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini hadis yang sahih kalau tidak keliru ya Bukhari Muslim, Rasul pernah kena sihir. Maka turunlah surah Al-Falaq An-Nas itu. Maka malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, ya, apakah engkau kena sihir? Maukah engkau aku ruqyah? Kata Rasul, silahkan. Maka akhirnya diruqyah oleh malaikat Jibril. Bagaimana kalimatnya? Bismillahi arqika min kulli sayyin yu'zika wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yasfika bismillahi arqika. Nah, ini doa penting Bapak Ibu untuk menangkal sihir. Yang artinya apa? Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku ruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'zik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin, dan dari keburukan setiap jiwa. Au ainin, atau mata, hasidin, yang hasad dengki. Allahu yasfika bismillahi arqika. Allah lah yang menyembuhkanmu, dan Allah lah yang aku meruqyah engkau. Itu doa ruqyah malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Rasulullah sembuh Bapak Ibu. Nah, jadi sihir itu ada, tapi dia dengan menggunakan syaitan. Maka fahuwa yunafi tauhidai ar-rububiyyah wal uluhiyah. Dia telah menafikan, merusak tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah seseorang. Nah, sihir dianggap membatalkan keislaman, dasarnya adalah surah Al-Baqarah 102 tadi, di mana malaikat Harut mengatakan, Allah mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, sampai mereka berdua, malaikat Harut Marut mengatakan, innama nahnu fitnah fala takfur. Nah, dari situ Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu sebagian ulama menjelaskan sihir itu ada dua macam. Ada sihrun fihi isti'anatu bil jin wa hadza kufrun. Ada sihir yang dalam prakteknya dia menggunakan bantuan jin atau syaitan. Dia bekerja sama dengan jin dan syaitan, maka pelaku kesihiran seperti ini dia telah kafir, batal Islamnya. Tapi ada sihrun bistikhdamil adwiyati wal harakatil khafiyah wa hadza fiskun. Tapi ada sihir dia menggunakan obat, menggunakan trik-trik, tidak kerjasama dengan syaitan atau jin, menggunakan obat misalnya. Nah, maka ini adalah kefasikan, fahadha fiskun. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi sihir, orang yang belajar ilmu sihir, orang yang menggunakan ilmu sihir atau termasuk mengajarkan ilmu sihir, nah
ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, kalau menggunakan bantuan jin dan syaitan maka dia menjadi kafir. Tapi bolehkah kita misalnya belajar ilmu sihir? Bapak sekalian, hukum asal belajar ilmu sihir itu tidak boleh, karena akan mendatangkan madarat, akan menyebabkan dia bekerja sama dengan jin atau syaitan, dan ini akan merusak tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dia. Nah, tapi ya, jika ilmu sihir itu dipelajari untuk mengetahui bahayanya dan untuk supaya bisa membedakan antara sihir dengan mukjizat, ada sebagian ulama membolehkan. Kita ingin tahu triknya seperti apa, kelemahannya di mana. Jadi sama sekali kita bukan untuk supaya menggunakan ilmu sihir tersebut. Nah, itu nggak ada masalah. Kitab-kitab yang mengajarkan ilmu sihir itu ada, Bapak Ibu. Yang berbahasa Arab itu ada kitabnya. Nah, dan kami punya ya kitabnya. Ada 3 lah kami punya kitab itu yang isinya ngajarin tentang masalah ilmu-ilmu seperti ilmu sihir. Untuk apa? Tadi supaya kita ngerti. Dan itu yang nulis, ya kalau kita tidak paham, dianggap ulama gitu. Bahkan ada teman saya, jamaah ya, Ustadz bapak saya itu pegangannya kitab yang Ustadz sebut itu katanya. Dan dia itu dianggap orang pintar di kampung itu. Jadi orang semua kalau punya masalah datang ke bapak saya. Ya, rujukan bapak saya kitabnya Khazanatul Asrar itu. Ada Samsul Ma'arib, judul kitabnya. Isinya kan membahas tentang jimat-jimat, raja-raja. Kalau kamu ingin disukai seseorang, kamu ingin melet, maka rajanya seperti ini, amalkan ini dan seterusnya. Ada. Nah, itu berbahaya. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau kita ingin tahu, ingin menjelaskan, boleh. Nah, saya awalnya ketemu dengan salah seorang mahasiswa. Dulu saya ngajar dia. Suatu ketika ketemu di toko buku, di toko kitab. Saya tanya, antum lagi nyari kitab apa? Lagi nyari kitab ini, Ustaz. Disebutkan judul kitab. Di antum belajar di mana memang? Saya belajar di pondok, ya, di pondok A di Jogja, pondok A. Oh, pondok itu apa? Spesial ngajarin apa yang diperdalam? Ilmu-ilmu kanuragan. Nah, jadi pondok itu memang mengajarkan ilmu-ilmu kanuragan. Saya tertarik. Kamu beli kitab apa? Ini Ustaz kitabnya. Akhirnya saya cari itu, coba saya pelajari ya. Saya pengen tahu. Oh, itu isinya raja-raja. Dan saya dapat informasi pondok yang dimaksud, saya nggak usah sebutkan nama pondoknya, tapi di Jogja. Pernah ada ya teman ya jamaah lah. Beliau pernah menggunakan jasa pondok itu. Gitu. Pernah menggunakan. Iya betul Ustaz. Saya dulu ketika mau begini-begini saya pernah ke sana. Wah, saya bilang, udah Pak, jangan diulangi lagi. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Kalau mau menggunakan, kemudian tadi pulang kampung, jadi orang pintar, nah ini yang haram. Tapi kalau kita membacanya, mempelajari untuk menjelaskan. Saya kan nggak bisa ngomong gini kalau saya nggak punya kitabnya kan. Nah, saya baca, wah itu isinya banyak raja, banyak huruf-huruf yang disilang-silang, muter-muter angka-angka Arab dan seterusnya. Nah, ini khasiatnya untuk ini khasiatnya untuk ini dan seterusnya disebutkan. Kalau di penjara supaya cepat keluar itu ada khasiatnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali ya dijelaskan. Kadangkala juga ada ayat Quran yang dikutip. Nah, sehingga orang yang tidak paham menganggap ini karya ulama besar gitu. Nah, sehingga ada dukun berkedok kiai, dukun berkedok ustad. Rujukannya itu kitab Khazanatul Asrar diantaranya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, kalau sudah keliru ya. Nah, nanti kalau pengen tahu bisa ke rumah, nanti saya tunjukin ya kitabnya itu. Tapi jangan antum copy, antum pelajari, antum jadi dukun jangan. Nah, ini jadi untuk supaya kita ngerti. Nah, jadi belajar sihir kalau untuk menggunakan, memanfaatkan maka itu haram. Nah, kalau untuk
mengetahui bahayanya dan supaya kita bisa membedakan dengan mukjizat, maka sebagian ulama membolehkan. Tapi tadi tentu harus dia punya kemampuan ya, punya kemampuan. Yaitu sihir. Kemudian yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, nah di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ya. Membantu kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Jadi membantu orang musyrik, orang kafir, ya, menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, ini termasuk juga perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Bapak Ibu dan sekalian, membantu menolong orang musyrik, orang kafir itu bentuknya macam-macam. Ya, yang bisa membatalkan keislaman kita, keislaman seseorang. Yang pertama, mahabbatul musyrikina lidinihim wa nusratihim alal Islam. Wa hadza kufrun. Kita mencintai orang musyrik, orang kafir karena agama mereka, untuk menolong mereka supaya mengalahkan Islam, maka ini kufur. Kita kerjasama gitu ya dengan orang muslim, padahal kita muslim, kita seorang muslim. Nah, maka jika untuk mengalahkan kaum muslimin, hadza kufrun, ini kekufuran. Misal, mohon maaf ya, misalnya di negeri kita ada pemilihan kepala daerah, misalnya ada 2 calon. Satu orang musyrik, orang kafir, yang satu seorang muslim. Seharusnya yang kita dukung yang mana calon pemimpin itu? Orang muslim, bukan orang kafir. Kalau kita mendukung orang kafir, bahkan kita menjadi tim suksesnya, sehingga akhirnya dia bisa memenangkan, menguasai daerah wilayah kaum muslimin, inilah yang bisa menyebabkan dia kafir. Itu Bapak Ibu, bisa menyebabkan batal keislamannya. Tapi kalau dia mencintai orang-orang musyrik, bukan untuk mengalahkan kaum muslimin, hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja, biar dia misalnya dapat pekerjaan, biar dia bisa dibantu dan seterusnya, fahadza fiskun, ini fasik. Ada ya teman kami di medsos ya, dia punya pesantren. Dia punya pesantren di daerah Jawa Barat. Itu kucuran dana yang dia dapatkan kebanyakan dari orang-orang kafir. Nah, Bapak sekalian, akhirnya ya dia gampang sekali menghina kiai kami ya, gitu. Bahkan memandang miring pesantren kami ya, pesantren yang dulu kami pernah belajar. Nah, karena apa? Tadi dia punya pesantren, tapi bantuannya dari orang-orang kafir. Dia ngajar di kampus orang kafir di Jakarta, dan dia banyak disupport memang. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, mungkin dia cinta kepada mereka, bahkan cenderung lebih cinta kepada mereka daripada kepada sesama muslim, bahkan kepada seorang ulama. Karena apa? Keuntungan dunia. Jadi dia disupport, bisa dapat lahan tanah untuk mendirikan pesantren, buat lokal 1, 2, 3 seterusnya, itu banyak dibantu. Nah, tapi orangnya sudah meninggal. Itu pun banyak orang berkata, ini kamu kualat nih kamu. Ya. Akhirnya ya paling di atas saya sekitar 5-6 tahun ya. Ini sekalian. Nah, akhirnya dia meninggal kanker otak kalau tidak salah ya. Nah, jadi kita teman-teman itu banyak melihat nih orang kok gitu ya. Banyak kerjasama dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, padahal untuk membangun pesantren. Walaupun memang di pesantrennya ya yang belajar anak-anak, orang-orang kampung sekitar, diajarin ngaji dan seterusnya. Nah, tetapi tadi ya karena
dia sering mencaci maki ya sesama umat Islam, bahkan kiai juga dia berani mencela dan seterusnya, karena tadi ya ada hubungan kecintaan dia kepada orang musyrik karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, ini termasuk wa min amsilati dzalik hubbu sa'airil kufar ad-diniyah, mencintai syiar-syiar orang kafir yang bersifat agama. Contoh misalnya, ada orang dia senang pakai kalung salib. Pernah nggak Bapak Ibu melihat orang Islam senang pakai kalung salib? Pernah lihat nggak? Saya pernah lihat itu. Ada teman, dia Muslim, pakai kalung salib. Nah, sering gitu, ada setiap pekan itu diskusi bareng gitu ya, dari berbagai macam agama. Dan dia secara terbuka, ya kalau kuliah, pakai kalung salib. Nah, ini termasuk ya perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Makanya kata Aisyah, Rasul itu ketika melihat salib suruh diturunin. Oh, ini malah dipakai. Ya, mungkin biar dianggap orang toleran gitu ya. Akrab dengan apapun agama seseorang. Nah, itu namanya syiar al-kufar ad-dini ya. Bapak Ibu sekalian. Atau tadi yang lebih parah lagi, dia membantu orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin bil mali wasilahi awi ar-ra'i, baik dengan harta maupun dengan senjata maupun dengan pandangan-pandangan, pemikiran. Itu juga termasuk. Bapak Ibu dan sekalian, nah, ayatnya adalah surah Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, walaupun sekarang mungkin Bapak Ibu menemukan di terjemahan Al-Quran, kalau Bapak Ibu buka, coba buka surah Al-Maidah 51. Al-Maidah ayat 51. Apa terjemahan wa may yatawallahum minkum? Kalau antum masih pemimpin ya, Pak Samsun? Teman setia. Dulu sempat hampir semuanya terjemahnya teman setia setelah kasus Jakarta itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada yang kembali menerjemahkan pemimpin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi jelas ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin atas orang-orang beriman. Gitu ya. Kenapa? Karena ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka ya saling melindungi terhadap sebagian yang lain. Yahudi, Nasrani. Kemudian wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin atau teman setia di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia berarti termasuk orang Yahudi atau Nasrani. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, dasarnya ini, dalilnya ini. Jadi orang yang membantu menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin, ini batal keislamannya. Tetapi, nah, perlu juga kami sampaikan bahwa tidak menjadikan orang-orang musyrik, orang kafir sebagai pemimpin, tidak menjadikan mereka sebagai teman setia, ini bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik, tidak boleh berbuat adil kepada mereka ketika kita berinteraksi dengan mereka. Maksudnya Bapak Ibu, menjadikan orang kafir, orang musyrik sebagai pemimpin jangan. Menjadikan mereka sebagai teman setia jangan. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 51 ini. Tapi
Kalau kita berbuat adil kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, itu nggak ada masalah. Itu maksudnya. Ya. Ketika mereka jatuh kecelakaan, kita tolong, itu nggak ada masalah. Kita tolong, kita bawa ke rumah sakit. Ketika mereka butuh bantuan tenaga kita misalnya, karena itu tetangga kita, kita tolong, itu nggak ada masalah. Bahkan kalau kita ketemu mereka, kita tersenyum, itu nggak ada masalah. Kita lagi masak di rumah, masakan misalnya masak pisang goreng, lalu kita berbagi kepada tetangga kita yang dia adalah orang musyrik, orang kafir, itu tidak ada masalah. Ya, kita nyembelih kambing, kita kasih, itu nggak ada masalah. Dasarnya adalah surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Ta'ala mengatakan, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu. Jadi meskipun kita tidak menjadikan mereka, bahkan dilarang menjadikan mereka menjadi pemimpin atau teman setia, ini bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik sama mereka. Enggak. Selama mereka tidak memerangi kita, bukan kafir harbi maksudnya. Selama mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, dari negeri kita, maka boleh kita tetap berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang ke-8. Lalu yang ke-9, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Maaf, sebelum itu saya kasih tambahan sedikit. Bahkan bisa jadi berbuat baik kepada orang kafir, kalau kita punya tujuan untuk mendakwahi dia bilhal, ya, itu bagus agar mereka cenderung kepada Islam gitu. Nah, misalnya Pak Sarjono punya tetangga orang kafir, baik sekali Pak Sarjono, sering mengasih hadiah, terus selalu sholat lewat depan rumahnya, sholat jamaah. Ini orang kafir, ya Allah, ya Tuhan gitu ya. Kok ini koncoku, tonggoku Pak Sarjono api temen iki orang wonge gitu ya. Akhirnya apa aku masuk Islam aja ya gitu ya. Kok kelihatannya nyaman hidup Pak Sarjono dan seterusnya. Nah, jika tujuan kita adalah untuk mendakwahi mereka, itu lebih utama lagi. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Baik, yang ke-9, di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang apa? Man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'ul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Jadi barang siapa orang yang meyakini bahwa ada sebagian orang ya boleh keluar dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang meyakini ini kafir, dia kafir. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Maksudnya ya ada tokoh gitu ya. Tokoh itu dianggap orang khusus, ilmunya tinggi, ilmunya luas, gitu ya. Bahkan mungkin dianggap sudah kasyaf. Kasyaf itu hijab antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla sudah terbuka. Jadi enggak ada penghalang. Nah, di kalangan para sufi ada manzilah atau kedudukan yang disebut dengan kasyaf, sudah terbuka. Nah, lalu karena dia sudah kasyaf, maka dia enggak sholat jamaah, enggak ada masalah gitu. Kita meyakini, Kiai Fulan enggak sholat Jumat, enggak ada masalah, dia udah kasyaf.
tingkatnya udah tinggi, kita jauh di bawah beliau. Jadi wajarlah kalau beliau nggak sholat, karena beliau sudah kasyaf tadi, sudah sampai pada kedudukan kasyaf, terbuka hijabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia nggak sholat Jumat, itu nggak ada masalah. Kemana kok kiai mau sholat Jumat? Wow, dia di Mekah misalnya. Asarnya loh, itu tadi asar ada kelihatan. Ya kan namanya orang hebat, bisa jadi dia ke Mekah dalam waktu yang cepat balik lagi kan. Nah ini bos, keyakinan seperti ini, apalagi tadi dia nggak sholat nggak ada masalah. Nah, ada di Syekh Shalih bin Al-Fauzan, kalau tidak keliru ya, dalam kitab Kashfus Subuhat, sarahnya menjelaskan, jadi ada orang itu dianggap orang suci, dianggap wali. Ketika azan berkumandang, orang semua berangkat ke masjid, dia enggak. Dia duduk bahkan telanjang badan. Duduk sambil duduk pinggir jalan gitu. Nah, tapi orang-orang menganggap ini orang suci gitu. Nah, ini orang suci. Bahkan di Indonesia aja banyak yang kayak begitu kan. Orang seperti nggak normal, tapi dicium tangannya, dicium kakinya dan seterusnya. Ada nggak kayak gitu? Dianggap wali. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kalau ada keyakinan di antara kita bahwa memang kalau si pun tidak melakukan syariat agama yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada masalah. Dia boleh kalau dia. Karena levelnya lain sama kita misalnya. Nah, anggapan keyakinan tersebut kalau kita punya itu bisa membuat batal keislaman kita. Karena apa? Yukhalifu aslas syariah. Dia menyelisihi dasar-dasar syariat. Allah tegas mengatakan dalam surah Al-A'raf misalnya ayat 158, Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayuhan nasu," wahai sekalian manusia, "inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian jami'an, seluruhnya. Jadi semua manusia itu harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada yang boleh keluar. Siapapun. Kalau keluar berarti telah kafir. Ada orang nggak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka berarti dia telah kafir. Atau dalam surah Saba ayat 28 Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas," dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Artinya seluruh manusia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kok ada orang menganggap, oh nggak apa-apa kalau dia nggak ikut syariat Nabi Muhammad, maka kafar. Dia telah kufur ya. Nah ini yang ke-9. Nah, maka dalilnya tegas di sini sebutkan surah Ali Imran ayat 58. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan," barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya pasti masuk neraka kalau dia mencari agama selain Islam. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita punya pemikiran, pandangan apapun agamanya, ya selama dia beriman dan beramal baik, beramal soleh, dia pasti masuk surga. Apapun agamanya katanya. Nah itu bertentangan dengan ayat ini. Jadi kalau ada orang kok mencari agama selain Islam, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kata Allah dia termasuk orang yang rugi. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Yang terakhir, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Ya, yang ke-10. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Moh, Pak, Bu, yuk ada pengajian. Moh, disuruh ikut ngaji. Moh, Pak, Bu, ayo sholat. Moh, sholat nggak sholat tidak mempengaruhi gitu. Yang penting hidupku sugih, orang sholat ropo-opo misalnya. Karena ada orang seperti itu, Bapak sekalian. Dia diajak sholat nggak mau. Dia berpaling dari syariat Islam, tidak mau mempelajari. Maka orang yang seperti itu, ya kalau dia mengaku dirinya seorang Muslim, di KTP-nya jelas agamanya Islam,
telah batal keislamannya. Dasarnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah surah As-Sajdah ayat 22. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut, berpaling daripadanya. Inna minal mujrimina muntakimun, sungguh kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. As-Sajdah ayat 22. Nah, jadi orang paling zalim itu adalah orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia berpaling, disuruh sholat, mau disuruh ngaji, mau ngapain, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi ciri-ciri orang berpaling itu, yang dengan perbuatannya itu dia menjadi kafir, adalah satu ya, an ya'ridu an ta'allumin wa amalin ma yudkhiluhu fil Islam. Jadi dia berpaling dari mempelajari ilmu-ilmu, berpaling dari amal-amal yang dengannya dia bisa menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Misalnya dia nggak pernah belajar ilmu tentang tauhid, nggak pernah belajar ilmu tentang ibadah, sholat yang benar dan yang lain-lain gitu ya. Nah, dan dia tidak mau mengamalkan, maka orang yang seperti ini, nah, batallah keislamannya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dia nggak mau ngikutin agama yang disampaikan oleh Rasul, agama tauhid, padahal dasarnya, hujahnya, dalilnya sangat jelas. Maka orang seperti ini Islamnya batal. Nah, iya, meskipun dia sudah antum ajak, tapi dia nggak mau kan? Mau nggak antum ajak? Nggak mau kan? Ya, kalau dia berpaling ya dari agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, maka nakidun Islam, batal Islam. Tapi antum tentu mendapatkan pahala, antum ngajak, antum mendakwahi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, catatan pentingnya, peringatan, ada dua catatan penting dari bab ini. Yang pertama, la farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazil wal jad wal khaib illa al mukrah. Tidak ada perbedaan di antara pembatal-pembatal di atas itu, antara orang yang bermain-main atau serius, serta orang yang ketakutan. Itu sama, kecuali jika dipaksa. Maksudnya gini, kalau ada orang melakukan 10 perkara yang sudah disebutkan di atas, misalnya main-main atau serius, itu batal Islamnya. Atau bahkan dia takut, akhirnya dia melakukan salah satu dari 10 itu, nah itu batal Islamnya. Pak, kok kenapa kamu malah menjadi pendukung tim sukses si fulan? Kan jelas dia agamanya kafir, orang musyrik. Aku takut kalau aku nggak dukung nanti nggak dapat bantuan Nah, karena selama ini aku dibantu. Nanti kalau aku nggak dukung nggak dibantu, takut dia kan? Nah, orang seperti itu karena rasa takut itu batal keislamannya. Kalau dia melakukan pembelaan, ya, bantuan, pertolongan kepada orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Contoh. Kemudian catatan kedua, kecuali illa al-mukrah. Nah, kecuali mukrah Bapak Ibu. Mukrah itu yang dipaksa. Kalau ada di antara kita dipaksa lalu melakukan salah satu dari 10 perkara, itu tidak kafir. Kalau dipaksa. Lain antara takut dan dipaksa Bapak Ibu. Kalau dipaksa itu misalnya diancam, kamu
Kalau kamu sholat, kamu belajar, datang ke majelis ilmu misalnya, karena dia seorang karyawan di satu perusahaan misalnya, maka saya akan pecat kamu, bahkan saya akan bunuh kamu misalnya. Saya akan hukum kamu dengan keras. Nah, misalnya seperti itu, maka akhirnya orang itu dia enggak mau belajar ke majelis ilmu karena dipantau. Bahkan sholat Jumat dia enggak gitu ya. Karena tadi diancam akan dibunuh atau bahkan dipukul, disiksa gitu. Tapi syaratnya itu. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah apa? An ya'lama annal mukrih qadirun ala iqa'i ma haddada bihi. Orang yang dipaksa ini tahu betul bahwa orang yang memaksa ini dia mampu menjalankan ancamannya, dia mampu. Nah, dia tahu ini dia pasti bisa menjalankan ancamannya. Nah, yang ketiga, syarat ketiga, an ya'lama au yaglibu ala dhannihi annahu idza ta'akhkhara an fi'lin au qaulin ma amara bihi sayaqau alaihi al-iqrah mubasyaratan. Syarat ketiga, seseorang yang dianggap terpaksa tadi, dia tahu atau minimal berdasarkan dugaan kuat dia, apabila dia tidak segera melakukan apa yang diperintahkan, baik itu ucapan atau perbuatan, maka ancaman itu akan segera terjadi. Nah, itu syaratnya. Dan yang terakhir syaratnya an yakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Hendaklah ketika dia melakukan tindakan yang bisa membatalkan Islam yang 10 ini, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memaksa hati seseorang, Bapak Ibu. Ya, jadi dia mungkin tadi melakukan salah satu dari yang 10 itu, ya, tapi hatinya enggak, hatinya tetap beriman. Nah, misalnya dia disuruh menghina Al-Quran, kamu injek Al-Quran, cepat kamu injek, kalau enggak saya bunuh kamu. Al-Quran, kitab yang mulia, innahu laquranun karim, sesungguhnya Al-Quran itu Quran yang mulia, tidak boleh kita menghinakan. Ada orang memaksa kita untuk menginjak-injak Al-Quran misalnya. Kalau enggak kamu saya bunuh. Menginjak Al-Quran ini mengolok-olok agama atau tidak? Ya. Akhirnya Bapak Ibu, kita terpaksa menginjak Al-Quran. Selama hati kita tetap tenang dalam keimanan, dan kita memang tahu persis, saya kalau enggak melakukan ini saya pasti akan dihabisi langsung, diancam gitu, dan dia mampu melakukan hal itu, maka akhirnya kita menginjak Al-Quran. Nah, tindakan kita menginjak Al-Quran itu menyebabkan kita kafir atau tidak dalam keadaan terpaksa? Tidak. Tidak. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu yang terakhir penutup Bapak Ibu, seseorang dengan salah satu dari 10 perkara yang kita sudah bahas ya, pada pagi ini dan pada pertemuan sebelumnya, yang menyebabkan seseorang menjadi kafir itu syaratnya, ada syaratnya. Syarat berkaitan dengan pelakunya maksudnya. Ada orang melakukan 10 perkara ini atau salah satu, dia dianggap kafir dengan syarat, dan syarat ini harus terpenuhi. Apa? Satu, dia mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh, orang yang berakal. Kalau anak kecil tidak ada konsekuensi. Yang kedua, syaratnya ada 3. Yang kedua, dia tahu persis bahwa perbuatan yang dia lakukan itu perbuatan yang berbahaya, bisa membatalkan keislamannya. Dia tahu itu. Kalau dia lakukan, maka telah kafir dia. Dan syarat ketiga adalah al-qasdu, sengaja. Dia melakukan hal itu sengaja, bukan karena paksaan. Bukan karena paksaan. Maka kalau ketiga syaratnya terpenuhi, maka otomatis orang yang melakukan salah satu dari 10 perkara yang kita bahas ini kafir. Kalau syaratnya terpenuhi. Apa tadi yang pertama?
mukallaf. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga sengaja tidak dipaksa. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apa? Susana, kamar mana? Kamu keluar, nanti ada pintu. Nah, ada 3 juga perkara yang bisa menghalangi seseorang sehingga dia tidak menjadi kafir walaupun dia melakukan 10 perkara ini. Dia melakukan tapi dia tidak menjadi kafir karena ada mawani penghalangnya. Apa itu? 1, paksaan, dipaksa. Kalau dipaksa dia melakukan salah satu dari 10 perkara itu, dia tidak kafir karena dipaksa. Yang kedua, karena dia enggak ngerti, ada kesamaran dalam pandangannya. Dia anggap ini boleh-boleh saja, padahal sebenarnya nggak boleh. Nah, itu tidak otomatis dia menjadi kafir karena dia nggak ngerti. Yang terakhir, ya, inggilaku al-fikr. Pikirannya lagi kacau. Mungkin karena saking sedihnya atau karena saking senangnya, kadang-kadang kan kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Lalu kita melakukan salah satu dari yang 10 perkara ini, maka itu tidak kafir. Seperti Nabi pernah cerita, ada orang saking bahagianya, untanya, barang-barang bawaannya yang tadinya hilang, balik lagi kan. Lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ya kembali kan. Itu kan nggak sengaja. Lagi kacau pikirannya kan, karena saking senangnya. Maka ya, fa'akhto'a fi syiddatil farah, keliru dia dalam berucap karena saking bahagianya. Nah, maka keadaan seperti ini menghalangi dia untuk menjadi kafir. Jadi kita tidak bisa, oh kamu kafir, enggak. Nah, karena dia tidak sadar. Jadi baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan ya. Maka di sini katakan ini yang kedua ya, hadhihi nawaqid kulluha min a'dhabi bima yakunu khataran. Pembatal-pembatal ini semuanya yang 10 itu ada yang paling besar bahayanya. Wa aksaru ma yakunu wuqu'an, dan banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Fayajibu 'alal muslimi an yuhadziruha, maka wajib setiap muslim untuk berhati-hati dari ke-10 perkara. Wa yakhafu minha 'ala nafsihi, dan merasa takut dirinya yang melakukan salah satu dari yang 10 itu. Kita harus sebagai muslim hati-hati dan merasa takut, jangan sampai kita melakukan salah satu dari 10 perkara tersebut. Ya baik Bapak Ibu, ini saja sementara yang bisa kami sampaikan ya. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, monggo 1 2 3. Pak Samsul, Pak Wikan, Pak Singgi. Padahal. Yang terkena sihir, ya, orang yang terkena sihir. Korban. Ya, korban. Enggak, kalau korban enggak. Itu bukan takdir. Bukan apa? Takdir. Takdir Allah. Oh, takdir. Oh, sorry. Orang yang terkena sihir, apakah itu takdir? Oke. Nah, terus? Kalau tuh istilahnya selain biasakan yang kayak kita mengamalkan surah Al-Falaq sama An-Nas ya. Ya. Wasyamatatil. Itu bisa ini enggak istilahnya itu kita belajar dari kodok yang buruk gitu. Iya. Dari kodok yang buruk. Ya, baik. Makasih. Pak Samsul, monggo Pak Wikan. Kalau yang kayak ilmu hipnotis itu masuk sih juga. Ilmu hipnotis. Ya. Menggunakan apa tadi? Sihir. Ya. Ya. Oke, silakan Pak Singgi. Orang yang berbuat sihir, orang yang kena sihir ya Ustaz ya. Nah itu kalau dia melakukan maksiat, orang berbuat dosa. Apalagi dia menanggung dosanya. Maaf. Jadi ada orang menyihir seseorang. Iyalah. Terus
Yang kena sihir, kalau dia berbuat dosa ya, berbuat maksiat atau gimana itu. iya. Kan dia dalam keadaan tidak sadar melakukan itu. Iya. Nah, apakah dia menanggung dosanya? Atau yang tukang sihirnya yang berdosa? Atau Ya. dua-duanya? Ya. Ya, makasih Pak Singi. Baik, yang pertama Pak Samsul ya. Yang terkena sihir apakah itu takdir? Iya. Betul sekali. Jadi siapapun yang terkena sihir itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidaklah sesuatu terjadi kecuali atas izin Allah dan atas takdir dari Allah taala. Karena kata Nabi, "Innallaha qaddara maqadira al-khalaiq ya bi khamsina alfasanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Apapun yang terjadi sudah ada ketentuannya. Maka itu takdir. Apa yang kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang lain kecuali itu. Nah, karena ini takdir. Walaupun tentu harus dievaluasi kan. Oh, ini mungkin teman kita ini kurang menjaga ibadahnya, kurang tidak menjaga Allah dan seterusnya. Tentu itu tetap dievaluasi kan. Udah kena ya, ini qadarullah wa ma syaa fa'al. Ambil pelajaran dari peristiwa tersebut, yaitu Pak Samsul. Jadi jawabannya iya, semua apa yang terjadi itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apakah dengan kita sering berdoa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bisa menjadi tameng, perisai gitu ya. Agar kita ini terhalang dari takdir buruk, itu ya maksudnya. Dari qada yang buruk, sehingga kita juga terjaga dari sihir. Bisa? Ya bisa. Karena kena sihir takdir. Dan itu qada sekaligus juga qada ketentuan Allah taala. Dan itu buruk kan? Nah, makanya Nabi selalu membaca doa ini, mengajarkan doa ini kepada para sahabat agar kita dilindungi oleh Allah taala dari qada yang buruk, dari takdir yang buruk. Boleh. Bahkan Nabi melakukan, mengajarkan, yaitu Pak Samsul. Maka sering-seringlah Bapak Ibu berdoa dengan doa ini tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, hipnotis. Apakah itu sihir? Hipnotis itu menggunakan kerjasama dengan syaitan atau tidak? Kurang tahu. Nah, sihir itu kan dari kata sahur. Sahur tahu sahur? Makan sahur. Suatu peristiwa yang terjadi tanpa diketahui sebabnya. Gitu. Tahu-tahu kok begini, tahu-tahu kok begini. Hipnotis itu kan bisa misalnya, saya menghipnotis antum. Saya tanya antum, saya pegang antum. Antum punya dompet nggak? Ya punya. Coba lihat dompet antum. Ada uangnya? Wah, ada banyak nih, 5 juta di dompet saya nih. Akhirnya dengan sangat gampang antum memberikan dompet itu ke saya karena saya hipnotis. Ya kan? Nah, akhirnya saya ambil aja dompet antum tuh. Ada uangnya 5 juta. Saya tinggal pergi antum. Antum biasa aja. Tahu-tahu bingung kan loh, dompet saya mana? Tidak ngerasa, tahu-tahu dompetnya hilang. Teman saya, dia Grab, ya, driver Grab ya di Jakarta. Istrinya 3 hari nyari-nyari kok nggak pulang-pulang suaminya. Langsung teman-teman satu ini ya angkatan alma mater bergerak semua teman-teman di semua wilayah bergerak. Tapi memang lokasinya Jakarta. Pak, kita harus cari. Apa yang terjadi? Ternyata dia dihipnotis, mobilnya diambil. Dianya kayak orang linglung, jalan-jalan di jalan gak jelas. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Nah, dan mobilnya akhirnya ketemu juga gitu. Itu mau dibawa kabur. Nah, dihipnotis ya, bingung, linglung, teman kita ini linglung gitu. Bahkan dia jalan mau pulang aja nggak tahu jalan pulang. Nah, ya untuk isinya langsung WA ke grup gitu. Nah, atau ke salah satu anggota grup yang tahu nomornya lalu diumumkan. Nah, itu termasuk bagian daripada sihir. Nah, cuma memang nanti digunakan untuk apa? Kalau untuk mendatangkan maldorot, mencelakai seseorang, mengambil hak orang lain, jelas ini dosa. Nah, dan itu termasuk
bagian daripada sihir juga. Itu. Nah, sebaiknya nggak perlu lah kita belajar ilmu seperti itu. Nah, termasuk tadi bagaimana kalau kita menggunakan ilmu hipnotis sihir untuk kepentingan diplomasi, untuk kepentingan supaya jualan laku. Kita sihir tuh para calon pembeli itu. Nah, akhirnya yang tadinya nggak seneng, wah seneng ini bagus. Ya itu sama. Untuk kepentingan dunia dia kan. Nah, itu termasuk sebaiknya tidak dilakukan. Dulu Rasul berdiplomasi atau tidak? Para sahabat berdiplomasi atau tidak? Apakah mereka menggunakan sihir? Lah, tidak. Nah, ini. Jadi tidak boleh ya. Nah, kecuali tadi hanya untuk mengetahui kelemahannya, lalu untuk supaya kita bisa bedakan maka boleh. Kalau untuk digunakan itu termasuk sihir yang bisa menyebabkan batalnya keislaman kita. Yang terakhir, orang yang kena sihir kan dia bisa saja melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, tapi dia nggak sadar kan gitu. Kenapa? Disihir sama orang. Apakah dia berdosa? Tidak. Orang yang melakukan suatu perbuatan, sama tadi kayak Allahumma ana rabbuka wa anta abdi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Waktu dia ngomong itu sadar atau tidak? Ini dosa nggak aslinya? Ngomong begini dosa besar. Menganggap dia sebagai Tuhan, Allah sebagai hambanya. Tapi karena dia nggak sadar, dia nggak berdosa. Siapapun yang melakukan tindakan di luar kesadaran, entah itu kemaksiatan, entah itu perbuatan dosa, karena disihir tadi ya, dia tidak berdosa. Yang dosa siapa? Yang nyihirnya, yang menyihir yang dosa, itu Pak Singgi. Nah, karena dia yang menyebabkan perbuatan dosa atau maksiat itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini sudah jam 9:11. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.